Perkenalkan, nama saya Rahmi, kelas C12, NIM 2112061987. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam dimensi di IPS. Nah, sebenarnya di dimensi di pendidikan ilmu sosial atau IPS itu ada 4. Yang pertama, dimensi pengetahuan, bahwa sebenarnya secara konsep pengetahuan hendaknya mencakup fakta, konsep, dan juga generalisasi yang dipahami oleh siswa. Untuk pembelajaran IPS ini sendiri itu diharapkan siswa mengenal berbagai jenis manfaat, khususnya yang terkait dengan kehidupannya. Jadi, fakta-fakta tersebut merupakan satu kejadian khusus dari berbagai peristiwa atau benda yang pada akhirnya menjadi bahan mentah untuk observasi ilmuwan ilmu sosial. Untuk itu, konsep dasar yang relevan yang sekiranya bisa dipelajari dalam mata pelajaran IPS itu bisa diambil terutama disiplin ilmu sosial. Banyak sekali konsep yang terkait lebih dari satu disiplin isu-isu sosial, tema yang berasal dari ilmu sosial. Konsep-konsep tersebut itu tergantung pula pada jenjang sekolah. Selanjutnya yang kedua ini ada dimensi keterampilan atau skill, di mana di pendidikan IPS ini keterampilan atau skill yang seharusnya dimiliki siswa setelah mempelajari mata pelajaran IPS. Siswa diharapkan nantinya mampu mengidentifikasi, menganalisis, menafsirkan suatu data yang terjadi pada lingkungan sekitar. Keterampilan ini juga tentunya sangat bermanfaat untuk siswa dalam memecahkan masalah. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa sebenarnya pendidikan IPS ini mengangkat isu-isu sosial. Diharapkan siswa tidak hanya mengenal apa itu ilmu sosial yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya ada keterampilan berpikir. Nah, untuk keterampilan berpikir ini berkaitan dengan bagaimana cara siswa berpikir nantinya untuk berkontribusi dalam memecahkan masalah secara akurat. Setelah siswa melakukan kegiatan meneliti, siswa diharapkan dapat berpikir mengenai apa sebenarnya yang harus dilakukan dalam memecahkan masalah yang ada. Yang ketiga, keterampilan partisipasi sosial, di mana dalam keterampilan partisipasi sosial ini terkait dengan kemampuan interaksi siswa dalam lingkungannya. Karena itu ada ilmu sosial, pastinya diharapkan siswa nantinya bisa berpartisipasi di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Siswa pentingnya diajarkan mengenai bagaimana berinteraksi dan juga bekerja sama mengenal orang lain. Dan yang selanjutnya ada keterampilan berkomunikasi. Nah, keterampilan ini berkaitan dengan partisipasi sosial. Setelah siswa aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosialnya, itu pastinya siswa dituntut harus mempunyai keterampilan komunikasi. Sehingga dengan komunikasi tersebut bisa mengungkapkan pemahaman dan juga perasaan yang secara jelas, efektif, dan juga kreatif. Untuk keterampilan komunikasi ini bisa dilakukan secara tulis atau lisan, yang juga bisa dijadikan alat komunikasi. Untuk itu, guru hendaknya bisa mendorong supaya siswa bisa mengungkapkan gagasan yang dimilikinya. Selanjutnya ada dimensi nilai dan sikap. Siswa tidak hanya dituntut mempunyai keterampilan berpikir, keterampilan pengetahuan, dan juga dimensi keterampilan skill. Siswa diharapkan mempunyai dimensi nilai dan sikap.
di mana nilai tersebut itu adalah nilai substantif, yang mana setiap orang itu pastinya mempunyai keyakinan pendapat yang berbeda-beda sesuai keyakinan tertentu terhadap suatu hal. Begitu hal yang dengan siswa yang mempunyai keyakinan berbeda-beda. Dengan kata lain, untuk siswa perlu mengetahui keberagaman nilai di dalam masyarakat, dan mereka perlu mengetahui isi nilai tersebut. Selanjutnya, nilai prosedural. Nilai ini perlu dilatih atau diajarkan kepada siswa, antara lain adalah nilai kemerdekaan, toleransi, jujur, dan menghormati orang lain. Untuk nilai ini kuncinya merupakan nilai yang menyokong masyarakat demokratis seperti toleran terhadap pendapat yang berbeda. Yang terakhir ada dimensi tindakan. Untuk tindakan dapat memungkinkan peserta didik menjadi aktif. Dimensi tindakan merupakan salah satu dimensi yang sangat penting di IPS karena memungkinkan dengan adanya tindakan peserta didik bisa nantinya belajar dengan aktif mengenai apa yang harus ia pelajari. Di dimensi tindakan ini pastinya menganggap peserta didik adalah subjek belajar. Dia yang harus bergerak aktif untuk bisa menjadi sesuatu. Di pelajaran IPS juga nantinya bisa membantu individu memahami kehidupan sosialnya. Cukup sekian, terima kasih.